bahasa. Bukan terem dari Bukan, dalam ya. surah An-Nur. Bukan ya. terem dalam, Ya. bukan berarti bahwasanya ada kata hazaf dalam Ya. surah An-Nur. Ada beberapa aspek atau unsur kata yang ditiadakan atau digugurkan. Ada pertanyaan namun tidak ada jawaban. Ketiadaan beberapa unsur kata itu Iya. menggambarkan kelebihan makna kandungan Al-Quran itu sendiri. An-Nur karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kembali lagi di Al-Quran Revolution. Saya Arya Dekan. Tentunya pada kali ini kita kedatangan seorang teman istimewa yang dapat memberikan kita inspirasi dan seputar pemahaman tentang Al-Quran. Bagaimana kabar-kabar pemirsa, teman-teman sekalian? Semoga pada tayangan ini kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Langsung saja saya menyapa narasumber kita pada hari ini, yaitu Saudara Muhammad Fadel Al-Habsyi SH.MAG. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Insyaallah, selamat datang kembali di Al-Quran Revolution. Bagaimana kabarnya hari ini Ustaz? Alhamdulillah, baik. Baik, setelah Terima kasih sudah Alhamdulillah. Setelah menyelesaikan program pendidikan magister di Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, tentunya kami mengundang kepada saudara untuk memberikan inspirasi kepada pemirsa dan juga tentunya kepada saya pribadi. Saya juga terima kasih sudah mengundang, tapi ini memang sesuatu yang luar biasa. Alhamdulillah. Bincang di sini bersama para alumni dan juga teman-teman rekan-rekan di prodi jurusan Ilmu Quran Tafsir. Sebelum kita masuk ke pembahasan dari penulisan karya tulis sebelumnya, boleh flashback sedikit ya, kita mengingat kembali apa momen paling ajaib atau mungkin yang paling berat saat saudara menempuh pendidikan tafsir sampai akhirnya bergelar magister. Oke, baik, terima kasih. Jadi sebelum saya menginjakan kaki atau menapaki di program studi ilmu Al-Quran dan tafsir, saya kan dari latar belakang jurusan bahasa dan sastra Arab. Iya. Dan alhamdulillah selesai tahun 2022 itu dengan gelar Eshum. Eshum ya. Alhamdulillah. Terbesit dalam benak saya bagaimana caranya bahasa Arab ini yang saya pelajari tidak hanya stuck di situ, tapi bisa berlanjut. Sehingga saya beralih ke ilmu Quran dan tafsir, dan situ luar biasa beratnya. Karena menyesuaikan antara walaupun ada sedikit dalam kajian-kajiannya ada persamaan, tapi tentu dalam metodologi penelitian tentu berbeda. Karena beda itu kajian keislaman dengan penelitian dalam bidang-bidang tertentu, sehingga dalam ilmu Quran tafsir ini tentu ya ada beratnya, tidak juga mudah begitu. Ada beratnya. Tantangan saya itu yang paling utama yaitu terkait dengan bagaimana memahami seluk-beluk metodologi pendekatan dalam ilmu Quran tafsir. Karena kan saya latar belakangnya beda kan, seperti itu. Jadi awalnya saya tidak mengenal apa itu maudhu'i, tematik, kemudian tahlili, muqaran, dan metode corak, kemudian corak juga, kemudian pendekatan. Sekarang ada banyak lagi pendekatan baru kan, seperti semakin berkembang semakin berkembang. Jadi itu yang menurut saya ya jadi tantangan tersendiri. Tapi justru itu ya menjadikan motivasi, semangat untuk bagaimana terus bisa berkembang. Karena itu saya ingat sekali nasihat dari guru Dr. Haji Muhammad Irham ketika waktu pertama kali saya masuk di prodi ilmu Quran tafsir ini. Beliau yang wawancara saya langsung. Beliau sampaikan, Fadel, mungkin orang lain yang dari jurusan ilmu Quran tafsir itu
tinggal mendayung saja, mendayung untuk untuk sampai dalam suatu pulau begitu, suatu pulau. Tapi tujuannya. Tapi kita harusnya jangan cuma mendayung, tapi harus pakai mesin supaya bisa bisa mengejar. Lebih mengacu lagi bisa mengejar dan termotivasi. Itu bagi saya sendiri pribadi. Jadi untuk teman-teman yang ingin bergabung di ilmu Quran tafsir dari prodi mana saja itu terbuka seperti itu. Berhubungannya semua, apalagi kita mengkaji Al-Quran. Dalam Al-Quran itu semua dapat masuk ke beberapa jurusan pengetahuan seperti itu. Kemarin pada tahap penyelesaian studi di program magister, Ustaz Fadel itu mengangkat judul penelitiannya apa itu? Oh iya, begini Ustaz ya. Jadi judul yang saya angkat itu terkait dengan implikasi kaidah al-hazaf terhadap penafsiran maqasidi Muhammad Al-Tahir Ibnu Ashur dalam surah An-Nur. Seperti itu. Jadi ya agak lumayan panjang lah. Berangkat dari term hazaf ya? Iya, dari hazaf. Hazaf itu ya semacam kajian balaghah. Difokuskan dalam kitab Ibnu Ashur, Tahrir wa Tanwir. Iya. Seperti itu. Dari sekian banyak tokoh tafsir, kenapa justru letaknya itu jatuh hati pada seorang sosok ulama yang kita kenal dengan Ibnu Ashur? Apakah beliau memang sosok yang paling progresif dalam pandangan Ustaz, saudara peneliti, atau bagaimana? Oh iya, jadi begini, tidak ada terbesit dalam awal mula dalam meneliti itu, tidak ada terbesit dalam pikiran mau meneliti Ibnu Ashur, karena awal mula yang saya kenal dengan Ibnu Ashur itu tokoh maqasid. Tentunya kalau tokoh maqasid itu kan orang kenalnya maqasid itu dalam bidang hukum. Hukum fikih. Jadi tidak ada terbesit dalam benak saya itu mau meneliti tentang Ibnu Ashur. Tapi yang ada di benak saya itu tentang bagaimana mengembangkan kajian balaghah. Nah, ketika saya buka kitab-kitab tafsir yang kajian balaghah, ternyata kitab tafsir At-Tahrir wa Tanwir yang ditulis oleh Muhammad Al-Tahir Ibnu Ashur ini justru itu lebih banyak menyinggung terkait persoalan-persoalan balaghah seperti itu. Persoalan balaghah dan persoalan balaghah. Dan itu ditulis di abad-abad modern ini ya, sekitar abad kontemporer, termasuk dalam tokoh tafsir kontemporer. Sehingga saya tertarik untuk meneliti, sehingga bagaimana Ibnu Ashur itu bisa saya katakan salah satu tokoh yang menghidupkan kajian balaghah dan sastra di era modern ini, seperti itu, di era modern. Karena mungkin orang beranggapan mungkin kajian balaghah itu sudah stuck begitu kan, sudah selesai pada masanya. Tapi ya menurut saya Ibnu Ashur justru menghidupkannya lagi di era-era modern seperti itu. Fokus pada penelitian saudara dalam kitab Ibnu Ashur itu pada surah An-Nur. Mengapa difokuskan dalam surah An-Nur? Apakah mungkin ada ulasan atau bagaimana kepada pemirsa? Kenapa saya pilih surah An-Nur? Sebenarnya untuk pemilihan surah An-Nur ini awal mula dalam penelitian penulis tidak memfokuskan pada satu surah. Tapi hanya memfokuskan pada beberapa aspek hazaf saja, Cuman ketika dilihat-lihat, kayaknya kurang bagus kalau tidak dibawa ke surah, karena dalam benak peneliti waktu awal-awal mula menulis proposal itu. Ketika membaca penafsiran Ibnu Ashur, itu yang ada di dalam pikiran peneliti itu adanya keterkaitan antara aspek balaghah dan juga maqasid, seperti itu. Maqasid, karena Ibnu Ashur kan dia salah satu tokoh maqasid. Nah, ketika membaca metodologi penafsiran maqasidi, maka tidak lepas dari maqasid surah atau tujuan dari sebuah surah itu, sehingga disitulah terbuka bahwasanya kayaknya lebih bagus itu diteliti dalam satu surah, sehingga jatuh hatilah pada surah An-Nur. Kenapa dalam surah An-Nur? Karena ketika membaca awal mula itu dari surah An-Nur itu kan ayatnya suratun anzalnaha wa faradnaha ila akhirnya. Nah, di situ dimulai dengan kata suratun
satu-satunya ayat, satu-satunya surah yang dimulai dengan kata suratun dalam bentuk nakirah. Dan itu sudah ada semacam kok bisa nakirah di awal kata, sementara yang saya tahu itu di umumnya biasanya lazimnya lazimnya atau yang paling masyhur itu kan biasa ma'rifah di awal kata. Kenapa langsung nakirah baru dengan kata surah itu? Nah, sehingga itu kayaknya bagus ini. Apalagi ada kaitan dengan hazaf seperti itu kan, ada kaitan dengan hazaf. Nah, cek per cek ketika dilihat di dalam surah An-Nur, ternyata lumayan luar biasa kandungan makna surah An-Nur di balik hazaf tersebut. Seperti itu. Sehingga jatuh hati dalam surah An-Nur. Gitu, berangkat dari tokoh Ibnu Asyur, kemudian kita masuk dalam surah An-Nur. Kemudian secara sederhana untuk penonton kita mungkin bisa dijelaskan terkait topik al-hazaf ini. Apa sebenarnya al-hazaf itu? Oke, secara sederhana al-hazaf itu kalau menurut bahasa itu al-isqat. Al-isqat itu semacam pengguguran atau penghilangan atau peniadaan salah satu unsur kata, mulai dari kata, huruf, kata ataupun kalimat, atau bahkan ada yang mengatakan harokat juga masuk seperti itu. Tapi itu secara umum. Sehingga kalau mau dikatakan secara umum hazaf itu banyak. Bisa dalam hazaf dalam aspek rasam Al-Quran. Jadi hazaf dalam rasam Al-Quran itu ya kebanyakan itu hazaf huruf. Kemudian ada juga hazaf al-kalimah. Ada juga hazaf kata, hazaf kalimat dan sebagainya. Jadi ada beberapa aspek atau unsur kata yang ditiadakan atau digugurkan. Nah, itu bukan berarti Al-Quran itu cacat, tidak. Mengurangi. Jadi mengurangi makna, tidak ya? Tidak. Bukan berarti Al-Quran itu kurang, cacat, menghilangkan. Justru dengan ketiadaan atau dengan pengguguran, dengan ketiadaan beberapa unsur kata itu menggambarkan kelebihan makna kandungan Al-Quran itu sendiri. Seperti itu. Jadi ketika peneliti itu melihat beberapa hazaf, ternyata bisa dikatakan hazaf ini merupakan gaya bahasa Al-Quran itu sendiri. Karena itulah yang dikutip oleh Ibnu Asyur dalam penafsirannya, mengutip perkataan Imam Az-Zamakhsyari dalam Al-Kasyaf. Itu dikatakan Ibnu Asyur, al-hazaf wal ikhtisar nahju tanzil. Bahwasanya hazaf dan juga peringkasan itu merupakan metode yang penurunan Al-Quran, nahju tanzil. Jadi ketika Al-Quran itu dibawa oleh Jibril kepada Nabi Muhammad, sudah dengan gaya bahasa tersendiri. Dan itu gaya bahasanya di situ bisa dibilang hazaf. Bahkan di ayat pertama saja surah Al-Alaq tentang Iqra, itu kan tidak disampaikan apa yang disuruh baca, kan? Cuma Iqra, seperti itu kan? Nah itu. Jadi memang sudah merupakan metode penurunan Al-Quran adanya hazaf itu. Tapi itu tidak menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu cacat. Kenapa tidak ada objek dari ayat Iqra seperti itu kan? Perintah membaca kan? Jadi memang itulah rahasia kandungan makna Al-Quran melalui bahasa. Dari segi bahasa Jadi hazaf yang penulis kaji sini yaitu hazaf dari segi balaghahnya. Walaupun ada pun yang lain, misalnya ada juga dari segi rosam, ada juga dari segi apa lagi, banyak istilahnya ada hazaf itu dalam segi tapi yang penulis fokuskan ini dari segi balaghah, karena Ibnu Asyur itu fokusnya dalam bidang penafsirannya itu condong ke corak balaghah itu, kesusastraan bahasa. Jadi seperti itu ya, al-hazaf yang dimaksud di sini itu merupakan sebuah kajian dari aspek bahasa bukan term dari dalam surah An-Nur, bukan term dalam, bukan berarti bahwasanya ada kata hazaf dalam surah An-Nur, bukan. Tapi hazaf itu merupakan salah satu teori, dan itu digunakan di beberapa qawaid tafsir. Dirujuk lagi ke qawaid tafsir atau di buku-buku ulumul Quran seperti Al-Burhan, Al-Itqan. Itu ada pembahasan juga tentang hazaf. Bahkan ada beberapa kaidah hazaf. Walaupun di dalamnya itu ada ulama yang pro dengan kontra terkait dengan hazaf, begitu. Karena ada juga buku itu yang membahas tentang nafyu az-ziyadah wal hazaf fil Quran. Jadi menafikan
ziyadah dan hazaf dalam Al-Quran gitu. Jadi ada pro dan kontra juga di situ, sehingga ya tertarik juga untuk meneliti tentang ini. Seperti itu Ustaz Arya. Masya Allah. Kemarin sempat ada yang menyinggung tentang dalam surah An-Nur itu. Dalam surah An-Nur bahwasanya ada banyak aturan tentang adat dalam rumah tangga maupun hukum-hukum yang berkaitan dengan sosial. Bisa beri contoh di mana kaidah hasaf ini itu mengubah cara kita memandang pesan tersebut secara maqasidi dalam penafsiran Ibnu Ashur. Oke, ini langsung masuk ke ini bagus ini materinya. Jadi tentang ayat dalam surah. Jadi saya kasih contoh misalnya langsung di ayat 2, Misalnya surah Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kemudian langsung lagi wala yashhadu 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Nah, di ayat situ ada kata in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Nah, di situ artinya jika di mana itu jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, kalau dilihat dari segi bahasa itu merupakan jumlatu asyartiyah. Jumlatu asyartiyah berarti adanya syarat yang dipertanyakan kemudian ada jawaban dari syarat tersebut. Nah, menurut Ibnu Ashur dalam ayat tersebut itu justru tidak disebutkan jawab syaratnya. Tidak disebutkan, atau istilahnya kalau dalam kayaknya itu mahzuf. Mahzuf jawab syarat atau ditiadakan seperti itu, digugurkan. Ada pertanyaan namun tidak ada jawabannya. Ada syaratnya. Ada syaratnya. Misalnya begini, jika kamu makan, maka harus ada jawabannya. Apa yang kamu makan? Maksudnya apa sebab? Macam orang itu kenapa kamu makan? Jika kamu makan bisa maka kamu kenyang, maka kamu misalnya sehat, begitu toh. Dalam implikasi dari dalam ayat itu cuma disebutkan in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Nah, setelah saya baca penafsiran Ibnu Ashur, justru di situ ia menyebutkan adanya syiddatut tahdzir atau peringatan yang sangat keras. Peringatan yang sangat keras. Peringatan dari apa? Peringatan dari orang-orang yang misalnya ragu-ragu atau terpengaruh untuk berbelas kasihan menerapkan hukum-hukum yang telah Allah tetapkan. Jadi kan itu kan dalam aspek penerapan hukum orang yang berzina, laki-laki dan perempuan kan. Nah, disuruh untuk dijilid. Nah, setelah itu ada fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, 100 kali 100 kali jaldah dijilid. Dijilid mi'ata jaldah. Kemudian ada langsung ayatnya mi'ata jaldah wala ta'khudhukum bihima ra'fah. Maka jangan sekali-sekali untuk terpengaruh atau jatuh dalam ra'fah. Ra'fah ini semacam belas kasihan begitu, mungkin karena takut. Beda dengan rahmah. Jadi ada perbedaan antara ra'fah dengan rahmah. Kalau rahmah itu ya belas kasihan karena memang kasih sayang. Tapi kalau ra'fah itu karena takut sehingga muncullah belas kasihan begitu. Mungkin karena takut. Kenapa ini yang dipilih gitu kan. Nah, jadi itu ra'fah. Jadi jangan sampai takut karena ra'fah tersebut sehingga orang itu berbelas kasihan. Maka Allah ancam dengan ancaman yang mungkin pola bahasanya lembut tanpa disebutkan dengan jawab syaratnya tadi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jadi konsekuensinya pada keimanan akan mengganggu keimanan, sehingga implikasi kepada maqasid yang penulis dapat bahwasanya kan salah satu aspek maqasid Ibnu Ashur yaitu bahwasanya ayat-ayat itu diturunkan untuk peringatan. Jadi ada ayat-ayat untuk peringatan. Ancaman, peringatan, kemudian nasihat itu kan. Nah, jadi ayat 2 dalam surah An-Nur itu bukan hanya sekedar disyariatkan bahwasanya harus menerapkan hukum zina yang tidak, tapi adanya ancaman dan juga nasihat terhadap keimanan seseorang yang mana itu akan merusak tentang keimanan tersebut apabila tidak menerapkan hukum yang telah diterapkan oleh yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi adanya syiddatut tahdzir, peringatan yang sangat
keras gitu. Jangan sampai ragu-ragu. Jangan sampai ragu-ragu, kemudian karena ragu meninggalkan apa yang telah Allah tetapkan. Walaupun nanti ada penjelasan Ibnu Ashur lebih lanjut terkait dengan penerapan hukum zina itu apakah tentang maqasid syariah atau maqasid dari pensyariatan tersebut itu. Tapi yang saya bahas ini yaitu maqasid dari aspek balaghahnya ini seperti itu. Masya Allah. Di awal surah An-Nur ini sudah jadi sudah menyajikan dari pola bahasanya, hazfnya hazf bahasanya, segi bahasa. Masya Allah, luar biasa kajian al-hazf ini dalam Al-Quran. Kemudian apa temuan yang mengejutkan dalam tesis saudara yang menurut Anda banyak orang yang belum mengetahui tentang surah An-Nur ini? Semacam novel TV gitu ya. Iya. Novel TV. Oke. Iya. Jadi salah satu temuan yang menurut peneliti itu, bahkan peneliti merasakan sendiri bahwasanya yang mungkin orang lihat dalam surah An-Nur ini namanya surah An-Nur, tapi isinya itu kebanyakan tentang hukum-hukum pensyariatan, bahkan hukum-hukum yang keras seperti orang itu tadi, kemudian tentang menjaga pandangan, menjaga kehormatan, iffah, kemudian tentang apa lagi, tentang fitnah keji yang terjadi sama Sayyidah Aisyah, hadis al-ifk seperti itu. Jadi banyak sekali kandungan makna dalamnya. Nah, setelah penulis lihat ternyata dengan adanya hazaf, ini salah satu di signifikansi al-hazaf terhadap penafsiran Maqasidi, itu salah satunya adanya hazaf, yaitu menggabungkan antara tujuan syariat dan juga tujuan nasihat, begitu, tujuan pensyariatan dan juga tujuan nasihat. Dan itu yang disebutkan Ibnu Ashur dalam muqaddimah penafsirannya, bahwasanya salah satu keunggulan bahasa Al-Quran yaitu menggabungkan maksad al-mau'izah, tujuan nasihat, dan juga maksud at-tashri', tujuan pensyariatan. Jadi mungkin bisa saja dalam satu ayat itu di situ sudah ada syariat, pensyariatan, di situ juga ada nasihat. Walaupun yang orang lihat secara zahir yaitu mungkin pensyariatan, mungkin pensyariatan saja ya. Tapi justru disitulah ada nasihat di dalamnya. Begitupun dalam secara surah An-Nur secara keseluruhan, yang mungkin orang lihat di dalamnya mungkin hukum-hukum lebih banyak saja, pensyariatan, misalnya tadi hukum orang berzina dan sebagainya. Tapi justru yang peneliti lihat yaitu di dalamnya justru lebih banyak nasihat, pendidikan, dan juga akhlak seperti itu yang disatukan dalam satu gaya bahasa surah An-Nur itu sendiri. Jadi digabungkanlah di dalamnya itu adanya tujuan nasihat dan juga tujuan pensyariatan. Karena memang menurut Ibnu Ashur yaitu ketika dikatakan ma'anil Quran, makna-makna Al-Quran, maka itu mencakup dua hal, yaitu aspek hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran, kemudian aspek tentang akhlak, nasihat, kemudian pendidikan melalui kisah-kisah, karena memang Al-Quran itu lebih banyak kisah kan, seperti itu, kisah-kisah dalam Al-Quran. Jadi dalamnya itu ada aspek-aspek itu, nasihat, sehingga namanya itu surah An-Nur, cahaya, menerangi. Tapi melalui apa orang bisa menerangi cahaya dan mencapai cahaya tersebut? Tentu ternyata melalui nasihat, melalui nasihat itu yang diikuti dengan mematuhi syariat-syariat yang Allah tetapkan, seperti itu. Masya Allah. Jadi seperti itu yang saya istilahnya yang saya dapat, dan justru di situ istilahnya mendapat pencerahan sendiri bagi sendiri. Pencerahan hati. Masya Allah. Ini sudah mendapatkan nur juga ya, nur tidak juga seperti itu, tapi istilahnya berusaha mencoba mengamalkan apa yang telah ditulis. Alhamdulillah, Masya Allah. Luar biasa. Dari kajian yang difokuskan dalam surah An-Nur ini terkait dengan pola balaghah atau al-hazf dalam Al-Quran, itu bisa memberikan sebuah inspirasi untuk kita semua. Mungkin untuk Ustaz ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang masih menempuh pendidikan atau yang sudah selesai, dan juga mungkin kepada guru-guru kita di sini ada yang ingin disampaikan? Baik, pertama saya ucapkan terima kasih kepada guru-guru dulu, terutama pembimbing, promotor, kemudian kopromotor, seperti itu kan. Kemudian kepada rekan-rekan yang telah membantu, karena
jujur penelitian ini ya ada susah-susahnya juga. Tapi justru banyak rekan-rekan yang memberikan motivasi, semangat, kemudian bantuan walaupun itu secara langsung maupun tidak langsung dalam melakukan penelitian ini. Nah, adapun untuk teman-teman yang ingin melanjutkan dalam prodi ilmu Quran tafsir ataupun sekarang sedang menempuh dalam proses penelitian, apa istilahnya, wejangan saya atau nasihat saya yang pertama, mungkin ini saja yang satu nasihat, tidak usah banyak-banyak. Satu pesan. Ya, jangan takut melangkah, kemudian percaya sama diri sendiri, itu saja. Percaya sama diri sendiri. Jadi bukan berarti mengesampingkan yang lain, tidak, tapi justru dengan itu kita bisa termotivasi apa yang ada dalam benak kita sendiri terkait dengan apa yang sudah kita ambil. Jadi kalau suatu keputusan itu sudah sudah ada judul sudah ada penelitian, cobalah untuk melangkah, teruslah berjuang melangkah sedikit demi sedikit. Seperti itu ya. Jangan sampai rintangan, tantangan yang kita hadapi itu membuat kita berhenti. Jangan sampai begitu. Masya Allah. Jadi harus percaya pokoknya. Insya Allah pertolongan Allah itu pasti akan tertuju pada kita dan kita sampai dalam tujuan hasil yang akan kita dapatkan nanti. Masya Allah. Teman-teman pemirsa, saya kira itu inspirasi dan juga pencerahan dari satu pembahasan yang menurut Ustaz disampaikan tadi, bahwa itu tidak boleh hilang berhenti dalam aspek balaghah saja, akan tetapi terus kita hidupkan, kembangkan bagaimana kita melihat dari sisi keindahan, sisi kemujizatan, dan juga nilai-nilai pesan-pesan yang terkandung dalam Al-Quran. Pemirsa, sekian dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz. Terima kasih juga narasumber kita yang telah membersamai. Alhamdulillah hari ini. Terima kasih juga sudah sama-sama menemani. Baik, teman-teman, jangan lupa untuk di subscribe, like, share, dan komen. Jadi kita di Al-Quran Revolution ini ada tagline-nya, Ustaz. Al-Quran Revolution, rahmatan lil alamin. Mungkin bisa semangat untuk teman-teman. Al-Quran Revolution, rahmatan lil alamin. Sekian dari kami, saya Arya Dekan, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.